dari Jawa Tengah, mampir di pondok pesantren besar di Jawa Tengah pula yang Mukibin ya, nggak saya sebutkan mereknya. Saya mencari sebenarnya kitab nasab yang dikarang, ditulis oleh seorang Gus yang masih Mukibin akut di sana. Itu saya langsung masuk ke pondok pesantrennya, tapi secara maskeran, tertutup wajah saya. Saya mencari buku itu karena buku itu diedarkan khusus untuk kalangan pribadi dan hanya dijual di toko kitab pribadi. Mesti kitab intern mereka. Dan saya mencari yang intern satu nggak ada, yang satunya lagi ini tutup karena liburan. Menjelang liburan puasa itu kan tutup ya. Saya jalan langsung menelusuri ke gang-gang sampai menemukan toko kitabnya itu, tapi ternyata tutup. Lah saya yang di toko satunya itu mendapatkan yang ini. Dan kitab Ad-Da'wah At-Tamah ini dipelajari di sana. Ya pastinya ini kitab tasawuf sebenarnya. Tetapi para muassis ya, mungkin ya kiai pengasuh ustadznya juga kurang ada pertahanan dalam memahami dan mengajarkan kitab karya Ba'alawi ini, sehingga alangkah lebih baik ya untuk mendengarkan kita ya, Ad-Da'watut Tamah ini ada apa sebenarnya materi di dalamnya. Kalau bisa ini nggak usah diajarkan. Kitab-kitab karya Ba'alawi ya, itu kalau bisa sementara ya tinggalkan saja. Karena berbahaya, ada susupan dan sisipan di dalamnya. Dan ini sudah saya teliti, memang benar faktanya. Faktanya memang benar ini. Kalau kitab Ad-Da'watut Tamah ini karya langsung dari Al-Imam Al-Arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang biasa Syura wal Istifadhah Rotib Al-Haddad ini. Ini disandarkan kepada beliaunya. Padahal ketika saya teliti, uslub bahasanya itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan, tabarukan dengan malam yang penuh berkah, yakni malam nisfu Sya'ban, seperti yang kami bacakan dalam surat Ad-Dukhan. Dalam surat Ad-Dukhan ditafsiri oleh Imam Jalalain yang dinamakan dengan Lailah Mubarakah, itu adalah Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban. Karena di malam itu turunlah Ummul Kitab, induk dari kitab suci Al-Quran, dari langit yang ketujuh ke langit dunia. Di malam nisfu Sya'ban Allah membukukan dan sekaligus membekukan, tergantung permintaan dari hamba-hambanya yang mau memohon kepadanya tentang urusan dunia sampai akhiratnya, di mana Allah yuqaddirul maqadir fi lailatin nisfi Sya'ban, tentang nasab dan nasib secara global, secara ijmal
dan akan menyerahkan rapotannya itu nanti di Lailatul Qadar, yakni malam pencatatan dan pemberian ketakdiran kepada seluruh umat manusia dan bahkan alam semesta, yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang beruntung ataupun yang celaka. Kullu amrin hakim yufraku kullu amrin hakim, tentang rezeki, tentang ajal, dan lain-lain untuk tahun ke depan. Ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ad-Dukhan di ayat pertama sampai pada ayat kelima. Di situ kita bisa menyimaknya. Kalau tentang amalan, membaca surah Yasin 3 kali, misalkan yang pertama untuk iman dan Islam supaya tetap dijaga, jangan sampai keluar, ya, jangan khuruj minal iman minal Islam, ya. Itu bagian daripada istiad ulama. Tidak mengkhususkan sebenarnya, kalau mau melakukan, kalau enggak ya enggak apa-apa, yang penting berdoa. Terkadang ketika kita menanti malam ini susah, kan kadang-kadang yang belajar juga. Lawang kadang-kadang mau puasa ya beda kok. Jadi kadang-kadang yang belajar juga. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau kita puasa Asyura itu ya lebih baik tasuannya sekalian. Kalau kita puasa 9 Dzulhijjah ya, maka kalau bisa ya tarwiyah juga, tidak hanya Arafah saja, supaya kalau ada melesetnya itu tetap kena gitu loh. Jadi nggak bisa pas begitu, pasti ada perbedaan. Kadang-kadang Ramadan hari raya juga beda. Jadi malam yang mulia ini kita gunakan untuk ngaji bersama, menambah pemendaharaan pengetahuan kita. Semoga Allah meridhoi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia sampai di akhirat kita. Pak Anis Fuad, Assalamualaikum dari Engkos, monggo. Waalaikumsalam. Pak pernah maling nangka. Assalamualaikum, nyimak nyimak ya, monggo, silahkan, tafadhol ya toreh. Silahkan, please. Pak Purwo Widodo Nas. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Mugi selalu istiqomah dalam memberikan pencerahan kepada ummah. Sama-sama. Pak Tuhari, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Pak Hari Agus, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu izin dari Engkos, monggo. Pak Nelton Andreanus, Assalamualaikum. Kaltim ikut cimai, monggo. Kalimantan Timur, silahkan. Oke. Kalimantan Timur itu penduduknya cuma sedikit, wilayahnya sangat luas. Dulu belum ada Kalimantan Utara, ya. Wah, sangat luas, sangat luas sampai nunuan. Nggih. Wong Gunung, Brebes hadir baik, siap Pak Anis, alhamdulillah, barakallah. Apa Agus Saifullah, Assalamualaikum, malam ya, akhi ya Nur, selamat malam, waalaikumsalam. Pak Lencai Boncai Fordewi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah ini biasanya Pak Lencai Boncai dari Malaysia ini. Alhamdulillah kemarin bukunya beliau kan beli beberapa itu, yang kami kirim sudah sampai juga. Kiai Nur, Malang hadir. Loh kok Malang? Oh, Pak Lencai Boncai ini paling pulang ke Malang, bagaimana ini? Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya Pak Lencai. Ini kan dari Malaysia. Kok Malang hadir? Kok Malang ya? Apa pulang kampung mau menjelang Ramadan atau bagaimana? Nggih, Pak Lencai Boncai nggih. Pak Bocah Lakor, Madura hadir. Oh, siap Madura. Alhamdulillah Madura sekarang sudah tercerahkan. Ada ulama sepuh di Bangkalan ya, dari Bangkalan ya, itu jelas-jelas marah gara-gara khurafah atas nama karomah itu ya. Kok ada ulama, alim alamah kok tidak tersinggung ya, itu berarti sedang dalam kondisi sakit basirahnya. Pak Bakul Kresek, Assalamualaikum Bojonegoro hadir. Oh siap Bojonegoro. Bojonegoro monggo. Suryani, Pak Suryani jadi Assalamualaikum Bogor nderek nggak sih, monggo Pak Bogor nggih. Bogor itu wakil bupati ya. Yang kemarin itu acara dengan Habib itu, hari ini meninggal anaknya, si muda anaknya, Pak Ade siapa itu ini, itu kemarin kan wah, bergembira ria bersama dengan dia, namanya
pejabat kan ya semuanya dikumpuli ya, tapi kok kelihatannya kok lebih mendukung majelis taklimnya Habib itu. Pak Ahmad Soleh Pekalongan hadir, siap. Oke. Pak Mariono Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak atas petuah Pak Kiai, siap. Oke, monggo. Kembali ke tema. Pak Adi Rohadi, Pak Adi Rohadi, Ruhandi, wakil ya, wakil Bupati Bogor. Nah, kan anaknya meninggal, masih muda. Pak Jubed Blora dari Adir. Monggo. Jadi karo assalamualaikum miring ngaos Pak Kiai Nur. Semoga Pak Kiai keluarga dalam lindungan Allah, amin. Dengan adanya ngaji live ini semakin banyak umat yang tercerahkan. Oh siap, tersun, amin ya rabbal alamin. Kita akan mengulas dan mengupas ya kitab yang ada di depan kita. Ad-Da'wah At-Tamah wa Tadhkirah Al-Amah. PDF-nya belum ada. Ini termasuk kitab baru, tapi disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini oleh-oleh saya dari Jawa Tengah, mampir di pondok pesantren besar di Jawa Tengah pula yang Mukibin ya. Nggak saya sebutkan mereknya. Saya mencari sebenarnya kitab nasab yang ditulis oleh seorang Gus yang masih Mukibin akut di sana. Itu saya langsung masuk ke pondok pesantrennya. Tapi secara maskeran, tertutup wajah saya. Saya mencari buku itu karena buku itu diedarkan khusus untuk kalangan pribadi dan hanya dijual di toko kitab pribadi. Mesti kitab internal mereka. Dan saya mencari yang intern satu nggak ada, yang satunya lagi ini tutup karena liburan. Menjelang liburan puasa itu kan tutup ya. Saya jalan langsung menelusuri ke gang-gang sampai menemukan toko kitabnya itu, tapi ternyata tutup. Lah saya yang di toko satunya itu mendapatkan yang ini. Dan kitab Ad-Da'wah At-Tamah ini dipelajari di sana. Ya pastinya ini kitab tasawuf sebenarnya. Tetapi para muassis ya, mungkin ya kiai pengasuh ustadznya juga kurang ada pertahanan dalam memahami dan mengajarkan kitab karya Ba'alawi ini, sehingga alangkah lebih baik ya untuk mendengarkan kita ya Ad-Da'watut Tamah ini ada apa sebenarnya materi di dalamnya. Kalau bisa ini nggak usah diajarkan. Kitab-kitab karya Ba'alawi ya itu kalau bisa sementara ya tinggalkan saja. Karena berbahaya, ada susupan dan sisipan di dalamnya. Dan ini sudah saya teliti, memang benar faktanya. Faktanya memang benar ini. Kalau kitab Ad-Da'watut Tamah ini karya langsung dari Al-Imam Al-Arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang biasa syura wal istifadhah Rotib Al-Haddad ini. Ini disandarkan kepada beliaunya. Padahal ketika saya teliti, uslub bahasanya itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Beliau kan ya buta pada usia sangat belia ya, usia 4 tahun. Terus ya mungkin dawuh-dawuhnya itu dibukukan oleh muhibinnya atau santrinya atau mungkin keturunannya. Sahihan dari kitab Ad-Da'watut Tamah ini hampir sama seperti kitab-kitab yang disandarkan kepada beliaunya, kitab-kitab lainnya. Semisal Risalah Mu'awanah, Masaihud-Diniyah. Di sini juga disebutkan nama-nama kitab yang dikarang oleh beliaunya. Tetapi setelah kami teliti ya, uslub rangkaian susunan bahasanya itu tidak sesuai. Risalatul Mu'awanah sudah pernah kami sampaikan, Risalah Mudzakarah juga begitu, Da'watut Tamah ini yang kitab ini,
Tafsirah Al-Wali Bitirokati Sadah Bani Alawi. Terus kitab Al-Hikam sudah pernah kami sampaikan ke panjenengan. Bukan Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, tetapi Al-Hikam itu kumpulan dari kata-kata bijak. Majmu' kalam, kumpulan dari dawuh-dawuh beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terus kitab Ithafus Sa'il bi Ajwibatil Masail, Al-Fusulul Ilmiyah, terus Sabilul Adkar, kitab Nashihud Diniyah. Nah ini kitab-kitab yang disandarkan kepada beliaunya. Apakah benar? Saya mengira tidak semuanya benar. Ya sama seperti kalau rangkaian kata yang ada di dalam kitab Tathbitul Fuad, ya, bidzikri kalami majalisil qutbil Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, itu juga ya nggak sesuai. Itu hanya berdasarkan interpretasi asumsi dari para ya muridnya, ya muhibinnya, ya keturunannya. Karena setelah beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini meninggal dunia, ya kan bebas-bebas saja disandarkan kepada beliaunya, padahal belum tentu lah ya. Apa yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan itu sama seperti yang ada di dalam kitab-kitab ini, termasuk bagian daripada propaganda. Buktinya mana? Ya kita harus bisa membuktikan. Kitab Ad-Da'watut Tammah ini diajarkan, walaupun tasawuf, tapi diajarkan di pesantren-pesantren salafiyah. Ya Nahdlatul Ulama mestinya. Kitab Ad-Da'watut Tammah ini bisa berbahaya menurut saya. Karena ada sambutan dari pengedarnya, tidak hanya penerbitnya ya. Kalimatun Nasyir ini ada catatan kehalu-haluan yang didapatkan dari dawuh-dawuh beliaunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Termasuk diantaranya adalah bahwa sebenarnya jiwanya, aplikasi ruhaniyahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu sudah ada sejak zaman sahabat. Jadi sudah tua, jiwanya sudah tua, cuma raganya saja yang muda. Ini ngedikonya siapa? Yang ngedikonya beliaunya sendiri katanya. Ini kan ada disebutkan di Muqaddimah ya, yang menulis ya kitab ini gitu. Jadi tidak semuanya ini karya dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi campuran, ada tambahan dan bahkan ya bisa juga pengurangan. Nah inilah yang bisa dikatakan tidak orisinal, tidak orisinil lagi. Gitu. Di halaman 6 di sini disebutkan saya yang mengedarkan kitab ini ya. Waqad ra'aitu bi khatti khatimihi al-muhib al-mubarak Umar Bahamid ya. Biasanya Bahamid kan bukan Ba'alawi ya. Mestinya nyantumkan kerangkul lah orang lain. Nek Al-Hamid Ba'alawi, ini Bahamid. Beda. Bajuber ya beda. Yaqulu sami'tu humarrotan yaqulu ma'ana min ahli hadzal zaman. Jadi beliau mendengar pada suatu ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkata, saya ini bukan manusia zaman sekarang. Jadi ini termasuk ya bagian daripada teori reinkarnasi, gitu. Murojaah atau raj'i atau manitis kembali. Jadi karena saking tuanya ya kan, saya pernah mengatakan juga banyak manusia sekarang ini yang terlahir dengan kondisi fisik muda tapi jiwanya tua, atau kadang sebaliknya. Lah, kalau di dalam hazanah tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah itu ada yang mengiyakan dan ada yang menolaknya. Lah yang ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri pernah mengatakan, ana min ahliha ma ana min ahli hadzal zaman. Saya ini bukan manusia produk sekarang, generasi sekarang. Bal ana min ahlil qornitsani. Akan tetapi saya ini termasuk manusia produk kurun kedua, ya tabiin lah ya, tabiin.
Walaulal adab ma'a ahlil qarnil awal lakultu ana minhum. Oh, ini munggah lagi. Seandainya saya ini tidak memiliki adab, ya, hormat kepada para sahabat, maka saya akan berkata bahwa saya ini adalah produk manusia yang dilahirkan pada zaman sahabat. Li'anna ma fihim illa sahabah radhiyallahu anhum, ya, kecuali seandainya kan pernah di kitab-kitab yang lain sudah saya terangkan bahwa seandainya saya ini dilahirkan pada masa atau zaman sahabat Nabi, maka saya ini akan menjadi orang yang terdepan di antara para sahabat itu. Berarti orang yang paling mulia di antara sahabat itu. Jadi ini kalau dipelajari oleh santri-santri pesantren Salafiyah, An-Nahdiyah misalkan, ya, sangat berbahaya. Akhirnya efek dari pelajaran tasawuf ini akan hidup berhalusinasi dan lupa akan tujuan hidup ini. Dijelaskan, dan ini mungkin dijadikan kilatan Ramadan atau ini ya biasanya kalau tasawuf ini kan setelah Alfiyah Ibnu Malik, ya. Biasanya kalau yang Imriti kan ya nggak paham. Lah kalau kita misalkan belajar hikam Ibnu Athaillah Sakandari, ya bahasanya memang bahasa yang penuh dengan majaz, retorika atau metafora, ya itu tidak terlalu seperti inilah gitu. Kalau ini menurut saya berlebihan. Hampir sama seperti nukilan dalam kitab Tathbitul Fuad. Bidzikri kalami majalisil qutbil Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kemarin pada waktu saya pidato bahasa Arab itu ada beberapa yang perlu direvisi, yaitu tentang faya ayyuhal ulama in turidu an ta'allamu, ya, itu harusnya begitu. Kadang terbaca an turidu, ya, karena kadang-kadang antara catatan dan maksudan itu enggak sama kadang-kadang. Itulah manusia. Bahkan misalkan ada kurang lebihnya itu margin error tetap ada. Jadi di mukadimahnya saja itu sudah melenceng dari tema. Kalau di dalam isi, ya, atau tema kitab Ad-Da'watut Tamah ini sebenarnya ada sedikit-sedikit normal, tapi tetap ada sisipan, susupan di tengah atau di belakang. Bagi orang yang tidak memiliki defense atau pertahanan spiritual, ya, intelektual, maka ya langsung akan makan mentah informasi. Percaya 100%. Ya. Karena apa, ya, husnudzan itu kan modal utamanya dan pertamanya. Ini sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Sales Kicap Tiram, kehalu-haluan Pak Yai. Oh, nggih, siap, bukan halu-halu yang haluan yang baik, tapi kehalusinasian Pak Yai. Pak Arcah Andra Putra Ahdan. Terus si Mukimat pengarang kitab apa? Kiai Haji Madridin Usman itu karya kitabnya banyak. Jadi mungkin Pak Arya Ahdan Putra Ahdan ini mungkin tersinggung dengan pelurusan kitab Ad-Da'watut Tamah ini. Ya nggak apa-apa. Kemarin saya itu menasihati santri lulusan Dalwa. Ya saya sampaikan apa adanya. Bang, ini peringatan dan nasihat ilmiah, ada dasarnya. Kalau kita nggak punya pertahanan spiritual intelektual yang memadai, ya, maka kita akan mudah untuk terbawa suasana yang membawa batiniah kita ini rusak, memori kita lahir batin selamanya itu. Jadi begitu. Kalau ya Imat kan karyanya banyak. Kalau ada yang mengenyak lah nggak apa-apa, namanya ya Imat itu bukan orang Arab. Misalkan saya pidato bahasa Arab kurang fusha, ya nggak apa-apa, saya cinta produk-produk Indonesia. Paling nggak saya ngerti, gitu loh, arti bahasa Arabnya itu seperti apa. Walaupun kalau mengucapkan sesuai dengan
dialektika dan dialognya itu kurang pas. Sepenting maksudnya, substansinya itu saya mengerti. Lah, Yai Imad ya lebih mengerti. Ya beliau waktu pidato di Majma' Ulama Nusantara kemarin itu ya tanpa teks. Kalau saya masih ngelirik-ngelirik teks itu. Kalau beliau kan terbiasa setiap harinya pakai bahasa Arab, ngajar santri-santrinya. Ya cuma mohon maaf karena ya semua itu pasti ada khotok dan nisyannya. Nggak ada orang yang sempurna. Gitu. Jadi Kamas tadi ya, mana tadi yang mengingatkan itu? Karyanya banyak Kamas, tolong jenengan menyadarilah. Ya. Mana tadi? Pak Ahmad Soleh, terima kasih Yai atas masukannya. Semoga Yai sehat selalu. Amin, Pak Ahmad Soleh. Ini kan masukan Pak. Ini kan kitab yang sudah kadung beredar ya di masyarakat kita, dikaji di pondok-pondok pesantren kita. Kalau nggak ada perbandingan, ya anggaplah kami ini untuk ngerem atau kopling aja lah ya, supaya nggak loss gitu loh, ngegas gitu loh. Karena apa? Ini ada kekurangannya di mana itu sudah tidak wajar gitu loh. Terus ada lagi kalau di tengahnya ada doktrin tentang halamannya, sayang belum ada PDF-nya ya. Halaman 72 itu termasuk diantaranya tokoh ulama yang memiliki kemampuan atau ahli batin dan zohir ya. Waqad yajma'ullahu li ba'dil khawas minal mu'minin bainal ulumil batinah wa zohirah. Termasuk diantaranya adalah wa minas sadat ali abi alawi al ashraf al husainiyin jama'atun kathiratun kanu ala hadzal wasfi wa ala hadzal maqam. Terus di antaranya ada Syekhus Syuyuh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Husaini At-Tari. Mesti di sisi-sisi seperti ini. Ini hampir sama ciri-ciri ketika ceramah. Pertama normal. Tengah-tengah ya lumayan normal. Akhir-akhirnya itu pasti abnormal. Kadang paranormal. Itu mesti menyisipkan kepentingan, kelannya itu pasti. Kitab-kitabnya juga begitu. Walau misalnya Syekh Bakri Sato itu juga mencantumkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu kan hanya sekedar menuliskan. Karena beliau ya tidak mengisbat ya, secara soreh tentang nasabnya Ba'alawi. Jadi Asy-Syarif Al-Husaini Abdullah bin Abi Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam. Wa mithlu Syekh Al-Mu'azzam As-Sagaf Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah. Wa waladu Syekh Al-Qudwah Umar Muhdar, termasuk ya waliullah Al-Qutub Akutbul Aktob, kutube para kutub. Terus anaknya lagi Abdullah bin Syekh Abi Bakar Al-Idrus ya. Abdullah Al-Idrus, Abu Bakarnya As-Sakron. Wa akhi Syekh Al-Jami Ali bin Abi Bakar ya, Ali ini Ali bin Abi Bakar itu Ali As-Sakron itu, Ali yang mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah itu. Wa min ahlil baitis sada Ali Abi Alawi jama'atun. Nah ini mesti ngelem nih, mesti halaman 72 nanti jenengan kalau cari kitabnya. Kemarin itu saya lumayan mahal, 75.000 padahal kecil ya, 75.000. Terbitan DKI Jakarta. Bukan DKI Jakarta, ya DKI Indonesia, Darul Kutub Al-Islamiyah. Nah, ini produk buatan Indonesia. Ada ISBN-nya, nggak boleh kita menjiplaknya. Sebenarnya ini cetakan baru 2017 yang lalu. September Jakarta, September 2017 Masehi atau Dzulhijjah 1439, An-Nasyir yang menyebarkan ini, yang menyebarkan ini. Jadi hati-hati. Ini nggak begitu berbahaya. Nanti kita akan buktikan ada doktrin-doktrin yang berbahaya di akhirnya. Yang penting baca tulisan panjenengan. Pak Jerry T6E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu wong Pekalongan Kajen. Nderek nyimak mugi Pak Yai selalu diparingi kesehatan. Amin matur suwun. Terima kasih Kajen Pekalongan. Kajen Margoyoso Pati juga ada. Nek Pati itu ada Kayen. Kediri ada Kayen, tapi ini Kajen. Hajin. Maksudnya bahasa Arab hajin, akhirnya bahasa Jawanya jadi kajen. Hajah Dewi Joraya pasti tarim. Oke. Pak Agus, Pak Supapat, kita Ba'alawi sama dengan karangan bebas Kiai nggih. Harus nggak boleh. Mui diam saja. Menak
PBNU Muhammadiyah diam saja. Kalau nggak ingin, ya, kalau tidak ingin pemahaman agama di Indonesia ini porak-poranda. Kalau ingin selamat, ya ayo. Ada badan khusus pengawasan buku-buku yang berbahaya. Syarhul Ainiyah itu dipelajari dan diajarkan oleh Habib kepada santri-santri kita loh ya. Syarhul Ainiyah itu. Karena Syarhul Ainiyah itu sebenarnya bukan kitab nasab, tetapi yang nyerempet-nyerempet masuk ke nasab. Ya kitab tasawuf sama seperti Ad-Da'watut Tamah ini. Kitab Ad-Da'watut Tamah ini sebenarnya kan ya tafaulan, ya, tabarukan dengan doa setelah adzan ya kan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah, ya kan itu ya. Ya. Jadi ajaan atau panggilan yang sempurna. Wa tadzkirah al-ammah dan peringatan yang umum kepada umatnya. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassolatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah dan seterusnya. Kitab ini. Jadi harus hati-hati, harus diseleksi. Film aja kan ada badan sensor film ya kan. Kitab dan buku juga harus ada sensornya. Wong ini bukan untuk kalangan pribadi, wong sudah ada ISBN-nya. Untuk umum kan ya berbahaya. Berbahaya, kalau diyakini rusak semua. Pak Sayyid Pati, Kayen Pati nyimak yai, semoga barokah amin. Oh Pak Sayyid Pati, nggih monggo. Kemarin itu saya dapat kabar bahwa pengelola makam Mbah Syekh Janggung Landoh, Mbah Saridin Kayen Pati itu selalu nyimak pengajian ini. Terima kasih, monggo dari Kayen Pati, Kayen Hayun, ada di Kayen. Ini bukan apa ya, seperti Sirul Bahi atau enggak Gatok Matoi itu ya, enggak, memang begitu. Papa Zara Entertainment, wah salam buat Habib Papa Zara, Habib Charlie Al-Jailani. Jadi tidak seperti Marga Al-Jailani yang kemarin. Ya, yang kita bahas juga. Assalamualaikum Pak Nur ya, sehat, mungkin ilmunya bermanfaat. Amin, sama-sama Pak Papa Zara Entertainment. Pak Papa Zara Entertainment ini dekat dengan di Ja'far Hadi atau Guru Gembul. Ya sama-sama gembulnya. Tapi dari segi wawasannya itu visioner luar biasa. Jadi Pak Papa Zara Entertainment itu wali gudub. Nah ini wali gudub ngumpul di sini ya. Oke, para Habib ya Umar Muhdor. Tapi jangan sampai salah nggih, Pak Papa Zara. Umar Muhdor itu ada dua. Yang Sohibud Darok itu Ali, ayahnya Muhammad Maulad Dawilah. Lah, terus ada lagi yang selalu datang secepat kilat, Alwi Al-Guyur, itu ayahnya Ali Sohibud Darok. Terus Umar Muhdor yang makamnya ada tulisannya barang siapa mendatangi, saya jamin dikabulkan hajatnya, itu Umar Muhdor yang anaknya Abdurrahman Assegaf. Kalau Umar Muhdor yang pameran karomat itu yang anaknya anaknya Abu Bakar bin Salim ya, yang menurunkan rantai dari emas itu loh, yang Husain atau Umar Muhdor kadang gonta-ganti, jelas ceritanya itu. Jadi yang Umar Muhdor yang dibela oleh semuanya. Wah itu kan hanya sekedar wasilah, sebenarnya nggak meminta kepada walah, nggak usah dibela, itu nggak ada. Lebih baik tawasul itu kepada orang yang masih hidup. Sowan ke para kiai-kiai sepuh, Buya Dimyati misalkan, sowan ke Kiai Said Agil Sirot misalkan, minta doanya, barokah doanya, itu malah gak apa-apa. Itu namanya tawasul yang benar. Sowan kepada kiai-kiai sepuh, pemangku pondok-pondok pesantren besar, minta doanya, wasilah, itu gak apa-apa itu loh. Nah tapi kalau sudah meninggal dunia, itu malah apa-apa, berbahaya. Karena apa? Ya karena gak ada ajarannya. Kalau intisab ke cerita hadis mursal dari Malik Ad-Dar yang dibahas kemarin itu nggak masuk itu. Ya Rasulullah langsung dikabulkan, enggak begitu, nggak ada ajarannya seperti itu, nggak ada. Uang jelas kok ada air yang keruh dengan air yang bening,
milih keruh gimana? Ya milih yang bening. Wong ada yang sahih, ada yang doif. Kalau milih yang doif itu bagaimana? Ya milih yang sahih, kan begitu. Nah, begitu lagi Pak Zara Al-Habib wali kutub. Nah, ini KP ini Pak Zara ini temannya Umar Al-Muhdar. Pak Ahmad Ghufrani, Kiai Nur Hadinegoro, Kiai bangsawan yang cerdas, nggak ada. Sekarang ini nggak ada orang yang paling Pak Ahmad Ghufrani, semuanya sama-sama. Semuanya sama-sama ya punya kesempatan ya dulu. Karena ya sama-sama yang diminum juga air, yang dimakan juga nasi, ya kan. 24 jam waktunya dalam sehari semalam. Ya sama-sama gitu nggih. Dan rela melawan arus demi agama, bangsa dan negara. Alih-alih ikut mendominasi umat malah menerus memeranginya. Thanks Pak Kiai, siap Ahmad Ghufrani atas dukungannya. Termasuk saya adalah orang yang paling menentang hukum syariat tentang talak atau cerai tanpa melalui pengadilan. Itu saya nggak setuju. Nanti Majma' Ulama Jawa Nusantara meliputi Malaysia, Brunei, Singapura, Petani, ya Jawa, Madura, Sumatera, Celebes, Papua, semuanya, ya Nusa Tenggara, semuanya kumpul bersama untuk membahas kompilasi hukum Islam ini kembali. Sudah jelas pemerintah mengambil masalahah dari KHI. Tetapi belum banyak yang disampaikan kepada umat ini. Sehingga yang dipahami secara ijma'i bahwa kalau suami mengatakan talak, cerai, baik guyon, marah, ataupun tidak sengaja lah ya, itu sah menjadi talak bain. Tidak boleh seperti itu. Kita ini hidup beragama dan berbangsa. Ya, kalau semuanya seperti itu, rusak negara ini, tatanannya, bingung administrasinya. Oleh sebab itu, jika seorang suami mengatakan talak, cerai kepada istri, walaupun 100 kali sekalipun, itu tidak sah dianggap sebagai cerai. Kalau dia nikah sesuai dengan aturan agama dan negara. Kalau dia nikah di bawah tangan atau agama saja, silahkan. Tetapi kalau menikah melalui KUA, ya maka tidak sah, ya perceraian itu kecuali, ya diucapkan oleh seorang suami di hadapan pengadilan agama setempat setelah pihak hakim ya tidak mampu memediasi, merukunkan kembali suami istri ini. Ya saksinya juga ada. Kalau misalkan salah satu pihak tidak hadir 3 kali panggilan untuk sidang 1, 2, 3, diputus first take. Ya cerai tanpa harus ada yang secara jelas mengucapkan talak di depan hakim pun bisa dikatakan sah. Karena yang berhak untuk mengatur nikah dan cerai masyarakat ummah rakyat ini ya pemerintah. Dasar saya dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taati Allah dan Rasulnya dan pemerintah. Jangan berontak pemerintah lalu mengadakan nikah-nikah dalam dewe. LDI itu nikah dalam, nggak percaya sama pemerintah. Pemerintah itu hanya untuk ya legalitas administrasi, KK, KTP gitu saja. Bahkan LDI sebagian yang fanatik itu dinikahkan KUA itu gak sah. Harus dinikah ulang di amir atau kiainya. Nah ini kan berbahaya, ini namanya negara dalam negara. Lah kita ini bagaimana? Kita ini ayo bareng-bareng kompak bahwa cerai itu tidak semudah ya diucapkan kayak barang murah gitu loh. Jadi 100 kali pun seorang suami mengatakan cerai pada itu nggak sah menjadi cerai. Hanya makruh mendekati haram, makruh tahrim, walaupun abghadul halal ilallahi at-tolak lah ya. Tapi karena ini supaya tidak mudah seorang suami atau istri meminta cerai, ya
atau suami mengatakan cerai seenaknya. Hindari itu makruh, jauhi kalau bisa. Tapi tidak sampai berakibat putus hubungan suami istri. Karena apa? Ya pernikahan ini diikat dengan mitsaqon ghalidha loh ya. Perjanjian yang sangat kuat, erat antar kerabat loh ya. Tidak bisa langsung cerai tadi loh piye to. Nanti saya enak itu saya akan mendirikan biro jasa mukhalil. Sing enak mukhalil hukum macam apa? Coba. Lah ini yang harus diperhatikan oleh para ulama. Tadi Pak Ahmad Ghufrani loh Pak. Mohon maaf nggih. Pak Zara, yuk di sini absen dulu nih. Siapa yang belum punya bukunya Gus Aziz dan Kiai Nur Yahya segera miliki buku paket ekonomi 60 kitab Ba'alawi dijadikan dalam satu buku. Oh siap. Nggih, ini Pak Habib, Pak Zara, Habib Umar Muhdor Banyuwangi itu luar biasa melalui TikTok, melalui Shopee, wah luar biasa. Sebagian kami kirim dari Surabaya. Ini satu tim yang sama. Nggih, terima kasih. Nggih Pak Habib Jari Al-Jailani Al-Musawi. Nggih, wali kutub semua. Ayolah nggih untuk anak cucu Pak Papa Zara Entertainment. Nggih. Peninggalan jariah ya, ilmu yang bermanfaat bisa dibaca oleh siapa saja. Pak pernah Malingaka katanya tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa Pak Malingaka. Nggih. Berikutnya Kang Sodikin, LDE itu memberontak dalam diam seperti cerai dan pernikahan, nggih, Kang Sodikin, nggih. Kang Sodikin ini begitu. Jadi aturannya itu ya tidak menganggaplah ulil amri itu pemerintah, bukan. Ulil amri itu amir mereka sendiri, Pak Kang Sodikin. Jadi bukan ulil amri, kalau kita ini ulil amri kan ya pemerintah kan. Pemerintah melalui Departemen Agama atau Menteri Agama sampai ke Bimas, Dirjen ya dan seterusnya. Ada bagian pendidikan, ada kekeluargaan, macam sudah diatur kok. Tahun 75 sudah ada edaran tentang tata cara perceraian, pernikahan. Ya karena pada zaman dulu, pada zaman tabi'in nggak ada surat nikah ya, penting saksi kan. Sekarang saksi itu berupa surat nikah. Surat nikah itu nggak cukup, mesti kudu DKK, DKTP, duwe SIM, duwe akte dan lain sebagainya. Kalau dulu nggak ada akte nggak apa-apa, pasti nggak ada saksi. Gitu. Jadi zamannya beda. Oleh sebab itu ulil amri itu pemerintah, bukan amir kita. Muhammadiyah juga begitu. Jangan berfatwa tentang awal Ramadan dan awal Idul Fitri, awal Syawal sendiri. Ya ikuti pemerintah saja. Gitu loh. Nah kalau bisa begitu loh, kita punya pemerintah loh. Untuk apa pemerintah? Kalau nggak butuh pemerintah ya bubarkan saja pemerintah. Pemerintah digaji, kita gaji untuk bekerja gitu loh. Jadi masalah awal Ramadan, awal Syawal, ya pernikahan, perceraian, terus perumrohan, perhajian diatur oleh ulil amri kita. Sudahlah kita mengikuti saja. Enak kok. Kompilasi hukum Islam kalau tidak pas dengan hukum syariat Islam yang asli, ya tetap itu sudah dipikirkan oleh ulama-ulama founding father kita dulu itu. Lah sekarang ini perlu diingatkan kembali supaya tidak lupa. Kang Sodikin nggih, Mas Kebo, Mihail nggih. Pak Agus Saifullah, Neng Dewi dah nikah belum? Oh, jangan tanya saya, tanya langsung ke beliaunya. Bu Hajah Dewi Joraya, amin, amin, nggih. Bu Hajah Dewi Joraya, laki-laki tapi jangan seperti Bahar dan Imam Jumbo ya. Enggak, nggih. Jadi ya, jangan meniru akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalau habaib sebesar di Pak Arsumet, terus Mas Rizik Syihab itu benar-benar mau mengamalkan kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ammah ini saya tidak sombong. Karena di sini sebenarnya kalau saya teliti ajaran asli di materi utamanya Ad-Da'wah At-Tammah ini itu bagus ajarannya. Tapi ketika kami gabungkan dengan kenyataan para KB pun nggak sesuai gitu loh. Nggak sesuai karena apa, di sini sudah diterangkan wahfid janahaka lil mukminin misalkan ya, itu di dalam Al-Qur'an itu adab asor karo para
santri, para jamaah. Nah, tapi enggak sebaliknya itu. Beda kan ya. Padahal di dalam tadzkirah ini begitu harusnya kalau sesuai dengan tuntunannya kan begitu. Nah ini di sini selalu disebutkan tokoh-tokoh ya besar Islam, Imam Ghazali, ya Khobab bin Arad, Dawud At-Ta'i, macam-macam semuanya. Mesti kok nyisip, ada yang nyusup mesti. Lah ini ada yang nyusup. Asy-Syekhul Mu'azzam Abdurrahman As-Segaf. Siapa? Nah, ini diterangkan di sini. Ini nanti kalau para santri pondok pesantren Salafi tidak mau update diri, ya langsung meyakini ada gaya hidupnya akhirnya nggak bekerja untuk duniawinya, ukhrawi saja. Nah, ini saya sebutkan. Abdurrahman As-Sakaf Asy-Syekh Al-Mu'azzam. Ya, kalau Al-Faqih Al-Muqaddam itu Al-Ustadz Al-Mu'azzam gitu. Jadi Al-Mu'azzam, Al-Ustadzul A'zam kalau Al-Faqih Al-Muqaddam itu. Huwa Al-Alim Kabir, Al-Ghawsus Syahir, Al-Waliyul Fard, Ar-Rabbani Al-Kamil, Al-Imamul Qudwah, Syekh Syuyukhil Awliya'il Arifin Al-Mutamakkinin. Ayo kurang apanya lagi? Tambah lagi, masih ada. Wajihuddin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam kana fi bidayatihi mimman rasakha fi anwa'il ulum wa syariba min zalali sofil fuhum, dan seterusnya sampai ada keterangan bahwa beliau itu wa kana radhiyallahu anhu yaqra'ul Qur'an fi kulli yaumin wa lailatin thamani khutmatin. Setiap 24 jam itu menghatamkan Al-Qur'an 8 kali. Padahal membaca Al-Qur'an 30 juz dengan kadir yang ruwet, yang cepat itu ya, itu 7 sampai 8 jam. Itu pun enggak, kalau enggak, maksudnya enggak istirahat sholat. Ya nggak mungkin kan ya, bisa 9 jam lah ya. Lah ini sehari semalam itu 8 kali 3 kan 24 jam ya kan. Berarti kalau 8 kali khataman berarti berapa jam dia khatam. Bahkan ketika ada cerita yang lain ditiru-tiru oleh keturunannya, wong leluhurku luar biasa, saya harus bisa, sampai-sampai maca Quran nang kamar mandi 9 kali khataman, ya gara-gara terkena virus ini. Bu Sanjita, Assalamualaikum, ikut nyimak Kiai, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga, amin, matur suwun nggih. Bu Sanjita, terima kasih, matur suwun, matur sakalangkung nggih. Coba Bu Sanjita, jenengan sehari semalam membaca Al-Qur'an 30 juz khatam 8 kali, bisa apa enggak? Kalau bisa tak hadiahi kitab apa, terserah jenengan minta apa. Enggak ada yang bisa. Enggak tidur belas dah. Makan enggak dah. Kalau bacanya itu tidak dibaca dalam lisan tapi dalam hati, mungkin bisa percaya. Quran ya menurut dibatin toh, aliran kebatinan kan. Ya saya percaya itu. Wis pokoknya pokoknya dibatin toh. Wilat kecepatan otak itu kan kecepatan cahaya 300.000 km per detiknya. Ya. Wes khatam 1 kali. Atau membaca surat yang sebanding dengan 1 kali khataman. Maca kulhu ping 3 kan khatam. Quran 30 juz. Sama dengan, tapi ya enggak pas persis ya enggak. Itu sama dengan telur bebek 3 dengan telur puyuh 3, sama apa enggak? Sama jumlahnya, tapi tidak sama kualitasnya. Hanya kuantitasnya saja. Begitu nggih. Lah ini Abdurrahman As-Segaf ini memiliki karomah setiap hari itu membaca Al-Qur'an 8 kali khataman. Yang arbaun bil laili 4 khataman itu waktu malam, wa arbaun bin nahari yang 4 khataman itu waktu siang. Terus 2 khataman itu setelah sholat subuh sampai zuhur itu 2 kali khataman. Percayaan jenengan? Subuh sampai zuhur itu 2 kali khataman. 30 juz. Terus wa khutmatan ma baina dzuri ilal asri. Antara zuhur sampai asar kan cuma 3 jam. Iku sampai khatamno 1 kali. Itu 1 khataman itu 3 jam.
Percaya jenengan, kalau percaya silahkan. Gitu. Terus kadang ya qra'uha fi kulli raka'ataini. Oh, dalam 2 rakaat itu membaca khatam Al-Qur'an nih 2 rakaat. Kanjeng Nabi lu enggak kalah, Kanjeng Nabi. Wis. Kanjeng Nabi kalah. Kalah. Arti Kanjeng Nabi yang punya mukjizat yang begitu besarnya itu kalah dengan khurafat. Masya Allah. Terus wakhatmatan badal asri, asar sampai maghrib itu berapa jam? 3, 4, 5, 2 jam setengah lah khatam. Wa kanat lahu radhiyallahu anhu al-mujahadat al-azimah lam yanam salasan wa salasin sana. Ini sama seperti yang tertera dalam kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Zain Al-Habsyi. Jadi hampir sama persis ya, karena memang menukil dari sana. Tidak tidur selama 33 tahun. Alasannya apa? Ya kalau miring kanan itu melihat surga, kalau miring kiri melihat neraka. Gak bisa tidur selama 33 tahun, bukan 33 malam loh ya, 33 sana tahun. Wa kana yamkusu alal kafi minat tahini min tahini laili wa kana yasma'u ma'an nabi. Dan beliau Habib Abdurrahman As-Segaf ini yajtami'u ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah yaqzutan. Ini enggak percaya, halaman 261. Nanti dibaca sendiri tolong, termasuk tadi yang mengkritik kami ya. Tolong dibaca sendiri kalau saya ini melakukan fitnah. Jadi nggak usah belajar kitab Ad-Du'at Utama. Kalau dimiliki untuk dipelajari nggak apa-apa. Kalau bisa sudah mampu membedakan ma bainal haqqi wal batili, ya silakan saja. Ya untuk tambahan referensi ya. Karena ini susunan dari Alwi Abu Bakar Muhammad As-Segaf sama saja. Sama-sama marga Segafnya. Ya. 33 tahun nggak tidur. Maca Quran sedina sewengi khatam ping 8. 2 rakaat 1 kali khataman Al-Quran. Ayo piye to? Terus ini paling nemen yang luar binasa. Sebelum luar binasa ini saya baca, maka Pak Agus Saifullah gak percaya blas nggih. Nek percaya jenengan berarti terganggu kejiwaan. Nggih. Bu Sanjeta, mustahil bisa khatamkan Quran 8 kali sehari, Kiai. Siapapun orangnya. Nek aliran kebatinan mungkin ya kemungkinan alasannya itu nanti begini loh Bu Sanjeta. Akan ada pembela-pembela khurafat ini. Ngelempit bumi aja bisa kok. Toyul ardi itu loh ya. Jadi seperti barokah. Hari 1 jam menurut orang umum itu 60 menit ya kan. Tapi menurut orang khusus 1 jam itu bisa 1 hari. Bisa juga. Ini ada di alam gaib, dimensi kan berbeda kan, ya kan. Wong di alam dimensi 6 di sana cuma 3 hari ya, di sini 3 tahun. Diculik jin, dibawa ke alamnya, di sana cuma terasa 3 hari, tapi di alam manusia itu sudah kehilangan dia selama 3 tahun. Hitungannya ini. Nah, kemungkinan seperti itu alasannya itu, Bu Sanjita. Jadi ya, namanya orang bela itu kan ya begitu. Pokoknya salah jadi bener piye carane kan gitu. Saking pinternya ngomong, punya ilmu mantek ma'ani, badik bayani, bala gue mumpuni gitu. Pak Sugiono Sugeni, Pak Joko Nur. Oh, Pak Joko Nur nggih. Bisa khatam yai asal yang dibaca judul surahnya saja dan cuma 114 surah saja kan ya nggih bisa Pak Joko Nur. Bisa seperti itu. Judul suratnya saja 114 itu diwaca. Jadi suratnya itu Al-Fatihah. Gak sampai 7 ayat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Alfan. Bisa, iya benar jenengan, benar. Jadi yang dibaca itu judulnya saja itu. Nanti ayatnya itu gak dibaca, suratnya saja. Nggih, leres benar Joko Nur. Nggih, logika itu masuk akal, logis itu. Al-Ankabut 21. Saya dikeluarkan dari grup WA yang ada Habibnya. Ketika saya lebih memuliakan Kiai Imad yang ulama beneran karena perintah Nabi. Nah ini namanya like and dislike ini. Tidak ada alasan yang ilmiah jenengan dikeluarkan, alasannya apa Pak Al-Ankabut itu. Membela yang benar bukan membela perseorangan. Kiai Imad kalau salah ya tidak boleh dibela.
Saya salah, ya tidak boleh dibela. Sama saja. Kalau Habib salah, ya harus disalahkan. Habib benar, ya dibenarkan. Nah ini namanya bijaksana. Ini namanya adil dan bijaksana. Begitu nggih. Pak Supapat, kenapa para Habib kalau ceramah selalu mengagungkan mbah-mbahnya ya? Karena nggak punya modal ilmu lainnya. Modalnya cuma itu saja. Gitu loh. Pasti itu. Tidak hanya ceramahnya, tapi kitabnya juga begitu. Pak Mariono Rio, takut meracuni anak cucu, pilih referensi rujukannya biar cerdas memilah dan memilih. Oleh sebab itu, kalau memondokkan anak itu ya dipilih sing istikharah lah. Kalau istikharah kurang ampuh ya tanya kepada ahli zikri in kuntum la ta'lamun ya. Kalau menurut saya kalau orang yang sowan ya meminta pendapat saya itu ya saya arahkan pondok-pondok pesantren tertentu. Itu nggih. Pak Roni Fatahillah yang bela kurufat itu ustadz yang nggak bener anggap aja ustadz OJGD. Ini Pak Roni Fatahillah ini. Pak Ahmad Ali. Pak Ali Ahmad tidak. Pak bentar nggih. Pak Ahmad Ali dimensi masa, oh nggih, masa. Nggih, dimensi lokasi dan kondisi. Pak EJ, aduh diculik, Mas Kebo, Pak Ahmad Munir. Pak anak membawah. Dongeng ke rumah Mbak Alawi setelah mati nggak bisa dibuktikan Pak Yai. Nggih, nggak bisa dibuktikan. Oleh sebab itu kitab kalau dikarang oleh orang atau generasi setelahnya, tokohnya sudah meninggal dunia itu nggak ada jaminan. Wong kok sekelas Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setelah Imam Suyuti saja Saraful Muhattam ya kena kok. Tidak hanya Saraful Muhattam saja, banyak sekali kitab-kitab yang disandarkan kepada beliaunya karena ada peluang tidak saddud dzara'i, ya tidak ditutup kesempatannya karena ada catatan bahwa kitab karya Imam Suyuti itu ada 600-an. Dan yang ditemukan namanya itu baru berapa puluhan kan gitu. Oh berarti masih banyak. Wah aku tak ngarang kitab atas nama Imam Suyuti kan begitu. Imam Ghazali juga begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga begitu. Imam Ar-Rifai juga begitu. Wong karomah keluarnya tangan Rasulullah dari Makbarah disaksikan 90.000. Itu bukan dari Imam Ahmad Ar-Rifai sendiri. Bahkan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu juga nggak seperti yang kita bayangkan selama ini. Kan begitu. Karomah itu harus ada ya catatannya, ada sanadnya sampai primernya kan begitu. Sudah sering kami sampaikan sama seperti pendapat dari Imam Abu Bakar bin Fawraq ya dalam muqaddimahnya Fathur Rabbani wa Faidil Rahmani karya Syabdul Qadir Jailani bahwa mukjizat wal karomat. Kalau mukjizat itu wajaba alal anbiya idharuha. Tapi kalau karomah itu wal waliyu yajibu alaihi satruha wa ikhfa'uha. Kan jelas. Lah kalau dipamer-pamerkan seperti ini, ya berarti kali itu hanya wali-walian saja. Gitu nggih. Pakailah tabina. Ba'alawi itu bangsa Asyura ngaku bangsa Arya, nggih, Asyura. Di bahasa Asyura itu musuhnya para dewa. Nggih, paling saya bonceng Kiai Imad kalau ke depan tiba-tiba mengatakan tesisnya salah lalu mengisbat nasab Ba'alawi tak hajar juga. Oh nggih, saya bonceng nggih, sama. Walaupun jenengan megang buku saya, bukunya Gus Haji Zazuli, terus tiba-tiba saya berbalik arah, itu ya benar. Misalkan nggih, yang Pak Lencai bonceng bahwa ini benar, ini karomah beneran. Wos, lawan saya. Nggih. Jatuhkan saya. Wes, sama semuanya sama. Pak Lencai bonceng salah ya tak ingatkan juga. Sama. Jadi nggak ada bedanya. Kita sama di mata hukum Tuhan kita. Nggih, leres Pak Lencai. Nggih, mengisbat nasab Ba'alawi tak hajar juga. Nggih, Pak Lencai bonceng. Kemarin itu saya dimintai tanda tangan sama yang beli buku kita ini, buahnya dari Malaysia. Kalau Malaysia Pak Lencai bonceng bahasanya kelebihan itu baki ya. Baki, bukan baki ada cawan itu bukannya. Baki itu kelebihan ternyata. Saya pertama kurang paham. Teman dari Singapura itu transfer uang ada kelebihan 50.000 ya. Tapi nggak disebutkan nominal. Pak Kiai, bakinya silakan diambil itu. Saya juga bingung.
Bakinya itu kelebihannya itu loh. Kalau Jawa lah batilan itu untung, bati itu untung, baki, laba, baki, kelebihan, ya kelebihan uangnya itu loh ambil saja gitu. Saya ya nggak jawab, mau masuk bakinya, saya dikirimi baki dah sampai Indonesia. Nggih, paling saya Bunce tolong jelaskan saya itu masalah baki-bakian itu. Nggih, Pak Anjarwati, Ajar Waras Jogja. Nggih, terima kasih. Monggo nggih siap matur suwun. Terima kasih Pak Salas Kitab Tiram. Assalamualaikum Habib nggih. Pak Gus Sefuh, saya Abdul Qadir Karomah Minallah nggih. Saya Abdul Qadir Al-Jailani itu sudah surah al-istifadhah ijma ulama. Primer sampai sekunder sampai sekarang itu. Beliau ya kutub ya benar itu wali kutub ya. Karomahnya itu ya banyak yang sahih itu, sahihah. Muhammad Ali bagi yai bukan bagi. Bagi ya nggih bagi Pak Lincah Bonce. Bagi itu kelebihan. Nggih, bagi bukan bagi. Tulisannya bagi, BAKI bagi. Bagi itu kelebihan uang. Nggih. Pak Dokter Hewan Edi Sujarwo, Pak Dokter Hewan sudah beli kitab saya. Buku karya Kiai Imad dan ajaran khurafat akan menjadi warisan generasi milenial untuk menghindar ajaran sesat Pak Alwi. Siap Pak Dokter Hewan Edi Sujarwo. Sudah sampai nggih buku yang kami kirim nggih. Siap nggih. Nggih, begitu nggih Pak Dokter. Jangan pelajarilah. Kalau memang ada kesalahan tolong diingatkan. Kalau masalah kesalahan huruf, ya ada huruf kapital atau apa, margin error itu masih tetap ada. Yang penting tidak sampai menyentuh substansi ya, dari bahasannya. Nggih, ada sebagian kecil saja, margin error 1% itu sudah bagus. Ini 0,1%. Pak Sarif Nur Zaman Kelan Saputra, izin menyimak PSS. Oh nggih, monggo. Pak Saudara, izin bocoran dikit. Nah ini Habib Charlie Al-Jailani ini izin bocoran dikit. Sementara Pak Kiai riset lapangan wilayah Jawa dan Madura, ternyata kepercayaan publik terhadap nasabah Alawi sisa 1 dikit persentasenya, dan konten di riset sosmed insya Allah on proses. Oh siap, ini usaha panjenengan juga. Pak Zara Entertainment itu punya aplikasi khusus yang punya itu kerjasama dengan Guru Gembul, itu ngerti algoritma pemikiran massa itu seperti apa. Beliau ngerti. Nggih, semoga saja semakin banyak yang tersadarkan. Nggih, terima kasih informasinya Pak Habib Charlie Al-Jailani. Kembali ke kitab Ad-Da'wah At-Tammah, ke masalah wakana lan ono sapa Habib Abdurrahman As-Segaf Syekhul Azam iku yajtami'u kumpul bareng ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati lan sahabat. Ya kozo ini poinnya ini loh. Nek manaman atau film manami yo percaya aku. Wis munggah langit mi'raj ping 20.000 nek mimpi ora apa-apa. Sidratul Muntaha lah, sampai kursi lah, sampai aras nek mimpi gak apa-apa. Ini ya kozotan hale melek, hale sadar dengan terjaga. Jadi wakana yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati ya kozotan fi kulli lailati Jum'atin, setiap malam Jumat, wasnaini lan malam Senin, wa khamisin dan malam Khamis, daiman selamanya. Ayo pengumuman untuk marga As-Segaf, kalau jenengan tidak bisa memiliki karomah seperti leluhur panjenengan, berarti ngedabrus jenengan. Ayo, cita-cita itu yang melebihi leluhurnya gitu loh. Wong Habib Abdurrahman As-Segaf saja setiap hari Jumat, setiap malam Jumat, setiap malam Senin, setiap malam Kamis itu selamanya berkumpul bersama dengan Kanjeng Nabi dan sahabatnya Kanjeng Nabi dengan cara yakozotan. Ini yang ditiru oleh orang-orang itu. Demi Allah, Rasulullah duduk di depan saya. Demi Allah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tidak tidur. Ditiru. Nanti yang mukibin ya meniru. Karena terinspirasi, ya. Terinfeksi menurut saya, bukan terinspirasi. Terinfeksi halusinasi seperti ini. Ini loh, saya nggak fitnah loh, tulisannya ada. Oleh sebab itu nggak usah belajar Ad-Da'wah At-Tammah lah.
ngaji-ngaji hikam lah ya, ngaji-ngaji Dzikrul Ghafilin, ngaji-ngaji kitab tasawuf ya Ahlussunnah wal Jamaah itu loh. Ya Ihya Ulumuddin lah. Ya. Wa kana yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati yaqadatan fi kulli lailati Jum'atin wa tsnaini wa khamisin. Daiman itu selawase, selamanya. Nek satu kali itu mungkin ya dimaafkan lah ya mungkin. Daiman lah ya. Ya Allah. Naudzubillah. Nah ini hanya yang Abdurrahman As-Segaf saja, belum lainnya. Oh, masih banyak. Ini Ali bin Abu Bakar Al-Idrus. Oh, Al-Idrus itu artinya itu apa di sini dijelaskan. Al-Idrus itu aslinya ya penggedenya penggede ahli tasawuf, tapi kadang-kadang merampas gelarnya Syekh Abdul Wahid bin Jamil, Syamsus Sumus, macam-macam. Beli kitab ini nggak apa-apa. Ya, untuk dikaji, dijadikan sebagai bagian dari referensi, bukan untuk diamalkan, tapi untuk diketahui. Jadi ini kitab halu sama saja. Oleh sebab itu suatu saat nanti tolong Menteri Agama, PBNU Muhammadiyah, MUI untuk mengawasi, menyeleksi kitab-kitab karya Ba'alawi, baik yang lama atau yang sekarang ini. Karena apa? Isinya itu doktrin-doktrin yang merusak ajaran agama ini. Subhanallah. Pak Roni Fatahillah, Pak Abdul Muthalib, tolong kirim yang sini. Yang mana gini ya? Subhanallah. Pak Agus Safiullah, Masya Allah kok ada ya orang seperti itu. Luar biasa Pak Agus, jangan nggak akan mampu. Nggak akan mampu setiap hari, setiap malam Jumat, setiap malam Senin, malam Kamis, daiman, yaqozotan, ijtama'a, ma'an Nabi was sahabati. Wah, kalah jangan, nggak ada. Kabrot mantan kibin kapusan. Berarti mantan kibin. Derek nyimak ya, selamat atas suksesnya Rakornas 1 PWLS Istiqomah di barisan Syarif Abbas dan Kiai Nawawi muda ibadah. Oh nggih, siap monggo. Nggih, monggo. Intinya pokoknya dalam berorganisasi itu jangan sampai rebutan jabatan, kedudukan. Jadi apa dan siapa saja yang penting berjuang bersama. Itu konsepnya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri ya iso andandani ya handayani. Gitu. Nggih. Terima kasih Pak Ahmad, amatilah. Allahu a'lam. Ngaji kitab Hayatus Sahabat insyaallah bisa. Oh nggih, enggak apa-apa. Kitab Hayatus Sahabat. Pas wafat, saya heran Kiai. Kenapa para kiai-kiai kita yang bertahun-tahun belajar ilmu agama dan tauhid kok masih mengkultuskan mereka? Kenapa ya? Kena pengaruh gendam. Nggih, begitu Pak Supapat. Gendam itu harus dikaplok dulu. sama dengan orang ngantuk itu loh. Kalau nggak ngantuk nanti apa? Ya tetap ngantuk terus. Nggih. Subhanallah. Ini tulisan panjenengan yang tadi nggih. Nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, mohon dijelaskan secara spiritual kosmik kekinian hadis al-arwahu junudun mujannadah. Nggih, Pak Pamungkas Pramana. Pak Pamungkas Pramana ini kalau bertanya kadang kita upload menjadi satu video pendek kadang-kadang ya. Karena pertanyaannya itu berbobot luar biasa. Junudun mujannadah itu kecenderungan roh atau jiwa manusia, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, itu berkumpul dengan komunitasnya sesuai dengan frekuensi dimensi radiasinya yang cocok dengan ketika roh-roh itu masih hidup di dunia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di alam dimensi 3 ini, manusia itu dimasukkan ke dalam lingkungan yang sama dan dihuni oleh orang-orang yang sama pula. Sama dalam frekuensinya, ya dimensi pemikirannya, termasuk rotasi, ya vibrasi, getaran jiwanya. Kalau nggak sama ya pasti konslet, nggak mungkin gitu loh. Orang-orang yang hidup di apartemen, di hotel-hotel berbintang yang
satu kompleks dengan perbelanjaan modern itu ya, mereka itu sudah tidak perlu tanya alamat. Dengan diam itu mereka sudah tahu tata cara masuk ke gedung-gedung tinggi, ya, apalagi hotel-hotel bintang 5 itu sudah ngerti semuanya. Dan penghuninya itu tidak mungkin orang gunung atau orang pelosok sana, nggak bisa. Berarti yusarul mar'u ma'aman ahabba. Al-arwah junudun mujannada. Dikumpulkan bersama dengan komunitasnya masing-masing, Pak Pamungkas Pramana. Jadi kalau ada orang seneng sholawatan, ya kumpulannya ya sing sholawatan-sholawatan. Kalau ada orang yang seneng Habib kan sementara ini kan terkena pengaruh ya tidak kasat mata gitu loh. Yang akhirnya kita akan mencoba menjauhkan dikit demi sedikit ya, bukan menjauhkan, memutuskan sama sekali enggak, menyadarkan lah gitu. Nanti lama-kelamaan akan berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi pemikirannya. Ahli neraka ya kumpul karo ahli neraka seneng penjara. Rasanya seperti apa? Orang itu kalau sudah kadung nikmat di penjara, keluar sebentar itu masuk penjara lagi. Biasanya seperti itu. Karena kholqon wa khuluqonnya. Lah kalau orang yang frekuensinya sama, ya kalau misalkan Pak Pamungkas Pramana ini hobinya apa, misalkan sepeda ondelan, sepeda anginan, dia kumpul dengan komunitas masing-masing. Kalau orang-orang kaya itu komunitas golep, ya main golep itu ya kumpulannya di situ. Yang senengannya jamaah nang masjid ya kumpulannya jamaah itu. Seneng yasinan, seneng ziarah wali songo, wali limo, ya kumpul dengan mereka. Enggak mungkin orang yang suka ziarah di makam-makam wali songo itu suka diskotikan, itu enggak mungkin. Karena beda jalur. Junudun mujannada itu seperti tentara batalion yang masing-masing sesuai dengan tupoksinya, tugasnya, pokok dan fungsinya. Biasanya seperti itu nggih, Pak Pamungkas Pramana. Itu hukum alam. Di Qur'annya ya wasiqal ladzina taqau dan atau wasiqal ladzina kafaru. Kalau taqau ilal jannah, kalau kafaru ya ilan nar. Semuanya zumaro itu. Zumaro itu bergolongan, bergerombol-gerombol. Di mana itu? Ya di alam dimensi 3 kita bisa dibuktikan. Kalau di alam dimensi 6, 5, 7, 8 di alam barzah misalkan sesuai dengan tingkatan kesadaran spiritual jiwa mereka masing-masing, ya bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Ketika manusia meninggal dunia itu dihadapkan di satu persimpangan. Persimpangan itu ada yang kiri dan yang ke kanan. Dikumpulkan dengan leluhurnya. Dan menunggu sama seperti pendaftaran, dipanggil, ada panggilan untuk dilahirkan kembali ke alam dimensi manusia. Tapi dihapus segala macam memorinya. Karena otak itu berhubungan dengan saraf-saraf ya yang aktif pada masa hidupnya. Yang ada hanya kesadaran jiwa. Nggih. Jadi al-alwah junudun mujannada itu kalau kita membaca kitab Ar-Ruh nggih, Pak Pamungkas Pramana itu kita bisa menemukan penduduk alam barzah itu ya berbelanja, ya ada pasar. Ada pasar, ya ada liburan. Jadi kalau misalkan ada cerita ya, ini nggak sahih ya. Malam Jumat, hari Jumat itu siksa kubur diliburkan ya. Ini kiasan daripada liburannya remisi ya hukuman gitu loh. Kalau manusia dipenjara di dunia itu. Nah kalau mal-mal itu ya sama seperti yang ada di dunia kita. Ya, para pengunjung mal, tempat perbelanjaan modern itu kan semua serba ada. Di sana nggak ada malam, nggak ada siang. Nah, saya bagaimana? Ya nggak melihat matahari, terang tapi tidak panas, ya. Terus terang tapi tidak panas, terus tidak sama seperti suasana udara di luar gedung swalayan atau perbelanjaan besar itu. Karena ada genset yang menyuplai air condition di dalamnya. Jadi misalkan di dalam mall kalau di Surabaya Tunjungan lah ya atau Sarinah itu ya. Mulai dari pagi buka jam berapa sampai sore itu ya nggak kerungu andan. Nggak kerungu andan. Tiba-tiba sudah malam ya nggak ada bedanya, semuanya itu dikasih penerangan di dalamnya. Jadi arwah junudun mujannada itu seperti itu.
Jadi spiritual kosmik sama dibuktikan secara ilmiah di alam kita ini. Nanti yang dikumpulkan dalam satu keluarga itu juga begitu, Pak Pamungkas Pramana. Kadang-kadang ada satu keluarga, suami istri ini soleh-solehah, tapi kenapa dititipi oleh Allah anak yang kena gangguan mental atau cacat secara fisik? Bagaimana? Ya ini ujian gitu loh, ujian lah. Ya musibah, ujian untuk menambah pahala keduanya. Ini husnudzon kita kepada Allah Ta'ala. Tapi secara kosmik, alamiah, ilmiah, pasti ada beberapa kesalahan dua suami istri ini. Kesalahannya apa? Ya bisa ditelusuri kok secara ilmiah. Gitu. Sehingga kenapa kok dititipi anak yang punya gangguan jiwa? Ikan sorokan, gitu. Kadang-kadang itu kumpul dalam satu keluarga, cacat semua. Kadang seperti itu. Kalau dulu saya pernah meneliti di daerah kampung luar biasa di Ponorogo sana ya. Orang mengatakan dulu kampung idiot loh ya. Itu kan ada juga. Kadang sekeluarga ada dua. Itu kadang-kadang seperti itu. Nggih, Pak Pamungkas Pramana. Sementara begitu nggih. Pak Maulana Z, apakah benar hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin kebanyakannya doif, bahkan ada yang mau mohon penjelasannya Pak Yai? Nggih, memang tidak kita pungkiri Pak Maulana Zai, memang begitu. Nah, alasannya Imam Al-Ghazali kan untuk fadailul amal. Ya, terkadang tidak menyangkut akidah, terkadang seperti itu. Karena luasnya referensi Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ya maka dicantumkan di situ dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Nggih, ada memang. Dan banyak yang mengkritisi juga. Jadi tidak semua setuju dengan kitab Ihya Ulumuddin. Dulu pernah tidak boleh beredar kitab Ihya Ulumuddin itu. Kalau sekarang kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra tidak boleh beredar di Arab Saudi sana, kenapa di Indonesia tidak ada edaran kitab Tadhkirun Nas, kitab Ad-Da'watut Tamah, kitab Bughiyah, kitab Risalatul Mu'awanah, Nasaih tidak boleh beredar di Indonesia? Kan ya bisa juga untuk membentengi akidah syariah sufiyah bangsa kita, anak-anak generasi kita. Gitu Pak Maulana Zinggi. Pak Herman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kalsel, Batu Licin. Oh nggih, siap Pak Herman. Pak Herman ini kemarin saya ngirim ke Batu Licin ya. Saya ngirim ke Batu Licin kemarin itu. Nggih, waalaikumsalam. Pak Ente Bonce, golep ternyata main golep. Golep. Oh, main golep nggih. Main golep itu orang yang sudah bebas finansial. Dia sudah tidak mikiri uang. Bingung buat duit. Pak Agus Safiullah, saya ingin kumpul sama Yai Nur dan Kiai-Kiai negara, amin, sama-sama. Satu frekuensi. Yang mengikuti kajian kita ini ya orang-orangnya ya kadang ada yang membenci, ada yang mencintai, ya sama. Tapi intinya banyak yang mayoritas yang ya mencintai, yang ya sefrekuensi, seresonansi, ya sedimensi pemikiran kita ini gitu. Pak pada seneng mriki. Kayak Bahar Demit seneng di penjara. Nggih bolak-balik itu lagi. Kholkon wa khulkonnya. Delalai begitu. Karena ya sudah catatan takdirnya itu kalau bahasa rohaniyah ya. Kalau bahasa dohiriyah ya karena memang orang itu kalau sudah kadung seneng maksiyah ya itu akan terus kecanduan untuk melakukannya. Nah, alasan nanti kalau dibakar di penjara itu akan menyadarkan para narapidana, kan alasannya kan begitu, belum tentu. Ya tidak sholat tapi pemikirannya itu khurafat. Tidak ngaji tapi masih kemlinti. Keluar dari penjara ya ora waras karena doktrin agamanya beda. Nggih, pada seneng mriki. Pak Menanyo realistis, nggih siap kambrot. Paman Gufurani, alhamdulillah jangan sampai jadi kibin kang, cukup saya saja yang jadi korban. Nggih, Pak Hasena Artagrafi, dereng nggih monggo, siap monggo. Berikutnya Pak Ervan Yugus Basuki, lanjut terus perjuangannya Pak Yai, merdeka. Oh nggih, harus merdeka. Pak Abdul Jalil, maaf Gus, dakwatut tama ada hurufatnya juga, ada. Tapi kalau yang materi utamanya itu sedikit saja, hanya menyentuh masalah Sadah Ali Ba'alawi dan keturunannya
Al Ustadul Azami Al Faqihil Muqaddami. Tapi ketika di rangkaian ya setelah khotimahnya itu ada catatan tentang tokoh-tokoh ya spiritual, tokoh-tokoh tasawuf, tokoh-tokoh ahli fikih ya, ahli tauhid disebutkan, dan diantaranya menyebutkan tentang tokoh-tokoh mereka. Lalu tokoh-tokoh mereka memiliki karomah-karomah yang luar biasa yang tidak masuk akal kita, tidak sesuai dengan standar syariah kita karomahnya. Ya jadinya khurafah ya. Seperti tadi yang saya bacakan tadi, setiap malam Jum'ah, setiap malam Senin dan Kamis, Habib Abdurrahman As-Segaf itu kumpul bersama dengan Kanjeng Nabi kita dan para sahabat Nabi yaqodotan, abadan. Yaqodotan terus abadan loh ya Pak Yai. Jadi ini halaman 261. Wa kana yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati yaqodotan fi kulli lailati Jum'atin wasnaini wa khamis. Daiman ini loh. Kalau mungkin beberapa waktu saja, ini daiman loh. Terus yaqodotan, ini dua kalimat yang penting. Yaqodotan terus daiman. Ini namanya khurafatan, bukan karomatan. Disebutkan di sini. Kalau masalah membaca Quran sehari semalam 24 jam 8 kali khataman itu ya khurafat lah. Tetapi ya khurafatnya masih di bawah yang ini, yang tadi ini, wakana yajtami'u ini gitu. Ad-dawat utama. Jangan beli nanti. Di Shopee, di Tokopedia banyak sudah. Pak Ahmad Man, lanjutkan demi menjaga kesucian agama Islam. Marwah Rasulullah SAW dan dzurriyyah baginda SAW menjaga umat Islam dari kesesatan oleh ajaran mereka. Wajib. Panjenengan juga Pak Ahmad Man. Wajib, tidak hanya saya, tidak hanya Kiai Jimaduddin Usman, Gus Haji Jazuli, Raden Syarif Muhammad, Roma Irama, Gus Abbas. Tidak semuanya, ini fardu ain kok. Bukan fardu kifayah. Pak Syarif Nur Zaman Kelan Saputra, ojo meroso iso, tapi iso meroso. Kalau penguasa dan aparat di negeri ini makam leluhurnya dipalsukan, dicor, sejarahnya diubah, bagaimana keperasaannya? Maka wajiblah ditindak para pelakunya itu. Nggih, Pak Syarif Nur Zaman. Nggih. Kemarin saya itu ke Kudus. Saya ini akan berusaha tidak hanya lewat omongan saja. Walaupun kalau masalah Winongan saya kemarin Kamis itu sudah ke sana tapi dilarang sama teman-teman. Pas waktu sidang siang hari jam 1 hari Kamis. Saya sudah meluncur ke sana. Pada waktu Gus Tom di Polda itu saya sudah ke Polda yang pertama. Tapi nggak ketemu sama beliaunya karena HP-nya dirampas. Nah, apakah saya tidak peduli? Saya peduli. Ya minimal mendoakan gitu loh. Minimal mendoakan. Lah kalau di Kudus ini makam leluhur masyarakat Ploso Jati dicori, kok menengah wae ku piye to? Gus Baha itu nanti harus berhadapan dengan KRT Faqih Mudawam, bukan Faqih Muqaddam. KRT Faqih Mudawam Hadinegoro seperti saya. Kemarin ngomong-ngomong sama saya. Berani. Beliau ketua MUI lagi terpilih Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya sudah ngomong sama beliau. Ya ini kalau Gus Baha nggak taubat ya dosa besar, dosa jariah nanti. Pak Syarif Nur Zaman, Pak Ahmad Man, Pak Ahmad Ali, aneh bin ajaib tapi terbukti memang. Pak Zara. Nah, ini nih soal Bahar tersangka, sama nggak perlakuan Gus Tom tersangka langsung ditahan? Di Bahar nggak ditahan nih. Ya karena ya itu tadi kurang adil dan bijaksana. Kemarin itu Cina ya, pelaku judol, pelaku apa itu? Kayak jenis judol ya, 11 orang ditembak mati kan? Tembak mati semua, daripada hidup nggak berguna ngerusak negara ya. Kalau Indonesia kok tembak mati, sudah tersangka, ada yang menanggung ya sebagai penangguhannya, terus menanggung supaya tidak lari kemana-mana, siap diperiksa, dibiarkan saja. Ya tangkap, Gus Tom tangkap, Gus Budha tangkap, yo Bahar ya ditangkap, sama saja. Ini sudah lama ini kasus Tanggerang itu.
baru ini tersangka. Nanti lama-lama tersangka cuma jadi saksi saja lah, gimana nanti? Nggak adil lah, jangan begitulah. Ini reformasi kepolisian, kok saya mendukung kepolisian di bawah presiden kok malah tambah begini. Gitu loh, tangkap saja. Itu bikin rusak negara. Habib Rizik tangkap saja. Gak ada gunanya untuk bangsa dan negara apalagi agama. Lisannya merusak, ya, bahkan mengadu domba. Itu. Pak Hasena art kaligrafi. Alhamdulillah ya. Kemarin kulo ternyata mboten mimpi, tapi nyata saged salim dateng panjenengan di Rakornas Demak. Sayangnya mboten saged nyuwun pencerahan engkang kata sebab sibuk panitia ya nggih. Pak Hasena art kaligrafi nggih sama-sama nggak apa-apa. Sudah ketemu nggih. Saya waktu di Demak itu kayak artis ya. Kayak saya gerak di foto. Karena saya nggak dikawal propos. Kalau ya Imat Gus Abbas kan dikawal propos, saya kan di belakang foto, ya ibu-ibu ya sembarang lah itu. Karena memang aneh, iki ono wong aneh kayak ngene iki sapa. Ternyata pertama kan ya banyak yang pangling itu, bahasa Jawanya pangling. Setelah dikamati, wah ini udah kuaket tuh foto. Jangan di ya, foto saya jangan di diedit. Kalau diguna-guna nggak apa-apa, sebenarnya ada gunanya nggak apa-apa. Nggih, Pak tadi Pak Hasena, nggih, karena sama sibuknya, saya langsung meluncur. Setelah Majma' Ulama itu, saya tidak sampai mengikuti selesai acara dan bahkan sampai penutupan Rakornasnya, saya langsung meluncur untuk berdakwah secara nyata. Dan alhamdulillah banyak manfaatnya. Kemana saja saya rahasia. Tapi alhamdulillah saya senang begitu nyusup kemana-mana. Pak, berita number wahid ngaji online barokah. Amin, amin, sama-sama. Nih materinya ini tapi ya bisa melebar kemana-mana secara komprehensif, secara luar biasa. Kang Sodikin, kepolisiannya kurang kejam. Ke para perusahaan negara masih memelas, nggih. Harusnya ada perbandingan. Gus Puja, Gus Tom digitukan kok, masuk di Bahari ora digitukan. Harusnya kan dia adil. Piye to iki? Nggih. Harus adil semuanya di mata hukum kok, nggih. Jadi malam hari ini bersamaan dengan kalau pas ya, jika pas ya, malam nisfu Sa'ban ya, semoga kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, tetap iman dan Islam, istiqomah ibadah, meninggal husnul khotimah, masuk ke dalam jannah fil barzah ila yaumil qiyamah fi alamil akhirah ya. Terus kita mendapatkan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, tidak susah ya. Terus kita diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rasa rahmah, keturunan dzurriyyah yang salih dan salihah, diridhoi Allah, diberkahi segalanya dunia sampai di akhirat kita. Di antaranya sesuai dengan materi kajian kita, kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkirah Al-Ammah yang disandarkan kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sering disampaikan man rabbuka Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu sebenarnya salah. Jadi bukan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi karena ummah, rakyat, masyarakat ini tidak punya kitabnya, makanya nggak bisa membantah. Yang benar itu adalah Abdullah Ba'alawi, Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Al-Faqihil Muqaddam. Aslinya itu, tapi ya begitulah kitab-kitab Habaib Ba'alawi itu pasti Umar Mudor ya ada dua ya kan. Berarti sulit membedakan. Akhirnya man rabbuka Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal Abdullah Ba'alawi aslinya seperti itu tercantum dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi. Nah, kita harus hati-hati wahai para santri dan para kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren di Indonesia ini. Kitab Ad-Da'wah At-Tammah ini tolong dipelajari khusus bagi yang sudah lulusan balaghah saja, kelas-kelas balaghah, kelas mantek, ma'ani, batik, bayan. Kalau kelas alfiyah ke bawah jangan. Dipelajari bukan untuk diamalkan.
karena ada kenyelenehan, ada halusinasi khurafah di dalamnya. Tidak hanya ad-da'watut tamah saja, banyak. Pokoknya semua kitab karya Ba'alawi itu kan kemarin sudah saya pidato bahasa Arab yang perlu kami revisi itu. Faya ayyuhal ulama in turidu an ta'allamu nasaba wa tarikh fala ta'khudhuha min kutubihim walakin ta'khuduna ya min kutubi ghairihim. Itu aja bahasanya begitu. Ad-Da'watut Tamah ini sebenarnya kitab at-tasawuf, tetapi ada sisipan dan susupan, biasalah seperti itu. Ada sisipan secara tidak diwaspadai oleh pembacanya ya bisa kena pengaruh ya keburukan, termasuk pola pikirnya akan ke khurafat-khurafatan. Masih banyak berita tulisan panjenengan telur bebek apa ayam Pak Lencai Pak Lencai Bonjai dan Pak Demak Siti inggih yai kula remen jenengan nggih sama-sama. Pak Ermatani weh kok paling ahli, orang taunya cuma ibu Nabi Adam. Nah ini saya dinyai sama Pak Ermatani Ermata ini nggih monggo air mata ini 41 wih sok paling ahli, orang taunya cuma ibu Nabi Adam. Mungkin Pak Ermata ini kepingin belajar tentang ibunya Nabi Adam. Ikuti kajian-kajian kita di channel ini, bahwa nafsun wahidah itu bukan Nabi Adam. Nafsun wahidah itu di bawahnya induk sel. Induk sel memiliki adik namanya stem cell. Stem cell ini membelah menjadi zaud, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah anak kembar, punya ibu ya. Gak ada di dalam Al-Quran ada keterangan tentang nama Hawa, itu nggak ada. Jadi tidak ada manusia dibuat dari tulang, itu nggak ada. Kok percaya Siti Hawa dibuat dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam? Itu kitab apa? Itu kitab Taurat, Bible itu loh yang ada. Sama hadis sebagian ya mencantumkan Israiliyat juga. Oleh sebab itu nanti kita bahas lagi ya. Ini waktunya yang sudah 1,5 jam berjalan. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua, mendapatkan tambahan referensi yang belum pernah kita dengar dan kita baca atau lihat bersama. Semoga bermanfaat dan membawa maslahat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya.
Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.